Sama ini, insyaallah. Siapa yang bertahan sampai akhir Ramadan hebat. Dan kalau bisa memang kita bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan pahala yang besar. Sebab awal Ramadan sampai ke akhir Ramadan itu kesemuanya kebaikan. Dan jangan kita lepaskan peluang kebaikan-kebaikan ini, terutama salat tarawih berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa al-imam kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat tarawih dan witir bersama imam sampai imam selesai, dia pun selesai, maka dituliskan baginya salat sepanjang malam. Pahalanya sepanjang malam. Kita nggak akan mampu salat sepanjang malam. Maka bertahan kita sedikit sampai akhir Ramadan itu senantiasa salat berjamaah, salat tarawih dan witir berjamaah. Sebab tawaran ini nggak kita dapatkan di bulan-bulan biasa atau di hari biasa. Ada satu ayat di antara ayat-ayat Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hambaku bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang aku, katakan aku teramat dekat dengan hambaku. Dan bahkan dalam ayat yang lain, ana aqrabu min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat lehernya. Itu mubalaghah. Mubalaghah itu sesuatu yang melampau. Kalau lehernya udah dekat dengan kita, Allah tuh lebih dekat daripada urat leher kita. Maknanya Allah tuh teramat dekat. Allah teramat dekat dengan kita. Dan maka banyaklah meminta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu Maha Kaya, kita ini miskin. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, andai kata seluruh makhluk yang ada di bumi ini meminta, kemudian Allah kasih ke semua makhluk itu dengan permintaannya, itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kalau kita celupkan kelingking kita ke dalam air laut, satu tetes itu baru yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Sedangkan sisa kekayaan Allah lautan yang luas itu. Allah itu Maha Kaya. Jangan kita ragu, jangan kita kecilkan Allah dalam permintaan kita. Cuman memang syaratnya kita berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin Allah mengabulkan doamu. Allah pasti mengabulkan. Yang penting Allah pasti mengabulkan. Lambat atau cepatnya itu tergantung keadaan kita. Ya. Tapi jangan berdoa terburu-buru seolah-olah kita ini mengatur Allah. Ya Allah, sembuhkan saya cepat ya Allah sekarang juga. Tidak bisa. Emangnya Allah itu hamba? Allah itu Tuhan kita. Kapan dia mau mengabulkan terserah dia, sesuai dengan keadaan dan waktu yang tepat untuk kita. Namun Nabi mensyaratkan, kalau kamu berdoa yakin Allah mengabulkan doamu. Jangan sampai tidak yakin. 99%, ya 99,99 tidak bulat, tidak Allah berikan. Betul-betul bulat. Dan kemudian Nabi mengatakan, "Untuk Allah wa buku wa illam tabuku tasabakau." Kalau kamu berdoa kepada Allah, menangislah. Dan kalau kamu tidak mampu menangis, mencoba untuk menangis. Makanya berdoa itu mencoba untuk menangis. Gimana? Ya Allah, tolonglah ya Allah. Mencoba untuk menangis, latihan. Dia suatu masanya nanti akan jatuh air mata kalau sudah sering begitu. Ini doa ngantuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini gimana mau Allah kabulkan? Ya doanya ngantuk gitu. Tidak ada kesungguhan. Ya, maka berdoa itu bersungguh-sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika perang Badar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa bukan begini lagi, tapi sudah begini. Ya Allah, ya Allah, kalau Engkau tidak menangkan kami, siapa lagi yang akan menyembahmu ya Allah? Sampai jatuh lidah Nabi. Sampai Abu Bakar As-Siddiq mengambil lidah Nabi kemudian memakaikan.
Kafaka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Maksudnya gimana? Rasulullah yang makbul saja doanya, dia berdoa sampai ke tahap itu. Ini mau berdoanya ya Allah, habis salat langsung cabut. Ini apa ya? Doa mukhul ibadah, doa itu otak ibadah. Orang yang nggak berdoa nggak punya otak, bahasanya gitu. Kebalikannya. Doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Jadi orang kalau nggak berdoa nggak punya otak. Maksudnya sombong gitu. Orang kalau nggak berdoa kepada Allah sombong. Sedangkan Allah mengatakan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Hai manusia, kamu fakir, kamu memerlukan Allah, jangan sombong. Habis salat langsung berdiri, jangan. Kamu ada doa-doa yang kamu minta, yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa kita. Kemudian ada waktu-waktu yang khusus berdoa yang memang di waktu itu tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sebelum subuh. Ya. Sebelum subuh. Yang Ustaz bacakan 3 aja cukup hari ini. Kita mau salat tarawih. Yang pertama sebelum subuh. Nazala Rabbuna ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia, maksudnya Allah bukakan rahmatnya, Allah bukakan pintu rezekinya, pintu rahmatnya terbuka di sepertiga malam terakhir. Hal min sa'ilin fa'ujiba, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, hal min mubtala fa'u'afih. Adakah yang meminta aku kabulkan permintaannya? Ada yang meminta ampunkan dosanya? Adakah yang meminta sembuh aku sembuhkan sakitnya? Itu sepertiga malam terakhir. Dan yang terbaik itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu beristighfar. Waktu sahur itu kata Nabi SAW, kalau kamu mendengar Bilal, suaranya adanya Bilal, maka makan dan minumlah. Kalau kamu sudah mendengar adanya Abu bin Maktum, maka berhentilah makan dan minum. Maksudnya jarak antara adanya Bilal, adan membangunkan umat Islam dengan adanya Abu bin Maktum, yaitu adanya subuh, itu jaraknya lebih kurang dalam 50 ayat. Lebih kurang dalam setengah jam atau 45 menit. Di waktu sahur ini waktu doa yang terbaik. Doa minta ampun yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mau berbuka puasa. Ya, kata Nabi SAW, seseorang ketika berbuka puasa itu, maka doa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak tertolak. Makanya berdoa, jangan ngobrol. Jadi sebelum berdoa itu kuatkan berdoa, sebelum berbuka itu kuatkan berdoa. Berkumpul sekeluarga, berdoa untuk kebagusan, untuk suksesnya bisnis seseorang dalam satu rumah tangga. Maka suksesnya rumah tangga itu Allah turunkan ketenangan dalam rumah tangga itu. Kita doa sebelum berbuka puasa. Makanya doa tidak tertolak. Dan juga yang ketiga, hari ini cukup 3 saja. Ma bainal adanain, di antara 2 adan, maka kalau seseorang berdoa tidak akan tertolak. Ya, la yurad, ya, tidak akan tertolak doanya. Kalau habis adan dengan jarak antara adan dengan iqamah itu doa yang tak tertolak. Maka berdoa betul-betul ketika di antara 2 adan. Dan carilah waktu-waktu peluang yang terbaik untuk kita berdoa. InsyaAllah kita akan teruskan di hari-hari yang akan datang. Sebab waktu-waktu yang lain yang memang bagus waktu itu untuk kita berdoa. Dan nanti juga akan kita terangkan di mana tempat-tempat terbaik untuk kita berdoa, InsyaAllah. Itu saja yang boleh kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan khilaf karena kelemahan saya sendiri. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun, dan kepada Bapak Ibu semuanya saya minta maaf. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.